Baik, kita lanjutkan. Tadi part 1, ini part 2, tetap kepada konversi rumus perkalian ke penjumlahan dan pengurangan. Sin hanya untuk sin dan untuk cos. Jadi kita sudah selesaikan untuk yang sin, sekarang kita lanjutkan untuk yang cos. Dengan cara yang sama. Jadi yang pertama adalah cos alfa plus beta. Di sini cos alfa min beta. Lalu yang pertama adalah kita jumlahkan, gitu ya. Oke. Nih. Nah, kalau sin alfa plus beta kemarin kan si koko si, kalau cos kan koko si, maka ini menjadi cos alfa, cos beta, lalu sin alfa, sin beta, begitu ya. Ini pun sama, cos alfa, cos beta, sin alfa, sin beta. Yang membedakan adalah kalau sin itu kalau plus dia plus, tapi kalau kosinus kalau dia plus maka di sini menjadi negatif. Sebaliknya ketika dia negatif ini menjadi positif. Nah, itu yang perbedaan dengan cos. Nah, sekarang kalau kita hitung dengan konsep yang sama seperti tadi, ini kan beda nih. Ya, kalau beda berarti jawabannya tetap. Jadi jawabannya adalah cos alfa plus beta ditambah dengan cos alfa. Terlalu jauh. Mundur dikit. Jadi ini jawabannya cos alfa plus beta, di sini cos alfa min beta. Sama dengan, nah ini tadi ya, sama seperti yang tadi. Ketika dia sejenis, anggap saja 1, misalkan bebek tambah bebek ya 2 bebek. Berarti ini 2 cos alfa cos beta. Dan ini satunya negatif, satunya positif. Maka ini adalah 0 ya. Maka dia 0 plus 0 gitu ya. Kita lanjut, nanti baru dijelaskan secara lebih detail. Yang kedua adalah ketika dikurangkan cos alfa plus beta, di sini cos alfa min beta, lalu kita kurangkan. Oke, set gitu ya. Ini pengurangan. Tadi penjumlahan, sesuai dikonversi ya. Sama dengan, tetap sama nih, cos alfa, cos beta, ini min sin alfa, sin beta, lalu di sini cos alfa, cos beta, plus sin alfa, sin beta. Nah, kalau pengurangan, yang sebelah kiri tetap, karena variabelnya berbeda, satunya alfa plus beta, satunya alfa min beta. Berarti ini cos alfa tambah beta, kemudian di sini min cos alfa, min dalam kurung cos alfa min beta, gitu ya. Yang ini, nah yang ini ketika dikurangkan positif sama positif habis, maka jadi 0. Bisa jadi 0. Yang ini negatif dikurang negatif plus tadi ya. Negatif dikurang positif. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan aljabarnya itu misalkan min B, yang ini ya, kita anggap min B, kemudian dikurang yang ini pengurangannya pakai yang hitam biar tahu bedanya, min. Nah, yang ini plus. Nah, jadi kalau ditulis begini. Plus B gitu ya. Nah, dalam kasus seperti ini, negatif dengan positif, nah itu nanti jadinya negatif. Cobalah kalau kita misalkan sebanyak apapun kebaikan kita, ketika ada salah satu saja kesalahan kita, maka orang lebih cenderung ingat kepada kesalahan kita. Jadi ini jawabannya adalah sama saja ketika ditulis min B, plusnya hilang gitu ya, karena didominasi oleh negatif. Maka jawabannya adalah min 2B. Maka ini sama, ini jawabannya adalah min 2 sin alfa sin beta, begitu ya. Jadi kalau kamu ketemu soal min 3 dikurang misalnya ya plus 4 gitu ya. Walaupun ini jarang terjadi ya. Plus 4 itu tidak pasti ditulis kan. Kalau kita tulis 4 ini sudah pasti positif walaupun tidak ditambahkan simbol plus. Tetapi kalau 4 ini kalau ada tanda negatifnya ya jadi positif gitu ya. Maka ini sama saja dengan min 3 dikurang 4.
Karena ini operasi yang tadi, yang ini. Sementara 4 positif itu tidak mesti ditulis plus 4. Karena 4 saja sudah menandakan bahwa dia bilangan positif. Nyambung ya, sampai sini ya. Oke, kita hapus. Sekarang baru kita uraikan satu-satu dari yang pertama. Jadi tetap tadi konversinya adalah yang perkalian. Sehingga kita tulis dulu yang perkalian. Maka ini menjadi 2 cos alfa cos beta itu sama saja dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Gitu ya. Sedangkan yang ini min 2 sin alfa sin beta itu sama saja dengan cos alfa plus beta. Hanya yang membedakan adalah di sini min ya, ini plus cos alfa min beta. Gitu ya. Sekarang kita tuliskan yang tadi, yang si siapa namanya? Yang si sin kita tadi ya, sin kita tadi. Jadi biar kita bisa tarik kesimpulan nanti bagaimana memudahkan kita untuk mengingat ya. Jadi yang di bawahnya tadi, yang sebelumnya tadi adalah sin ya. Jadi yang punya kita tadi sin 2 ya. 2 sin alfa cos beta, satu lagi tadi 2 cos ya. Satu lagi tadi 2 cos alfa sin beta, begitu ya. Jadi kalau yang tadi ini adalah penjumlahan sin. Jadi sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Sementara yang di sini adalah sin alfa plus beta min sin alfa min beta, gitu ya. Nah, tadi walaupun seperti yang Pak jelaskan di part 1 tadi, kalau dia angkanya 2, maka di sininya adalah 1, kalau 4 di sininya 2, kalau di sininya 6, di sininya adalah 3. Kalau 5 berarti 5 per 2. Nah, bagaimana kita gampang dalam hal mengingat? Karena ini kan banyak. Tidak mungkin kita jabarkan rumusnya mulai dari rumus sin alfa ditambah beta atau cos alfa ditambah beta. Kalau kita perhatikan, coba kita lihat di sini. Jadi kalau dilihat ternyata kalau kita perhatikan untuk yang sin gitu ya, untuk yang sin. Ternyata sin cos itu plus, kalau cos sin itu adalah negatif. Sementara setiap dia berbeda, ini beda nih ya. Maksudnya sin cos ini beda, tapi jawabannya sama. Sedangkan yang cos sin juga beda, semuanya sin gitu ya. Ada keunikan. Jadi kita perhatikan yang di bawah sini. Kalau dia sama, maksudnya sama trigononya, kalau dia beda trigononya, satunya sin, satunya cos, maka nanti hasilnya sin semua. Kalau dia, ini beda juga nih kan, cos dulu tapi baru sin, ini juga beda semua. Maka kalau kami singkat, kalau kami kasih tip, yang untuk yang ini kita singkat dengan bensin, gitu ya. Bensin. Loh kok bensin Pak? Beda, itu jawabannya sin. Nah gitu ya. Maksudnya beda apa? Beda ininya. Ketika sin cos, kan beda nih. Satu sin, satu cos, maka jawabannya sin. Toh ininya sama semua kan? Ininya sama semua. Nah, ininya sama semua. Setiap yang di depan itu alfa plus beta semua sudutnya. Nah, sama semua. Berarti yang hanya kita ingat adalah kalau dia beda, maka sinus. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kami menentukan, Pak? Tandanya positif atau negatif. Anda lihat di posisi siapa yang lebih dulu atau siapa yang terakhir. Kalau yang terakhir kan cos nih. Ya, cos kan yang terakhir. Cos itu kan kalau kita tulis ini nih, kita tulis nih. Cos itu kalau kita tulis kan ujungnya ada S nih kan. S itu kan plus. Nah, gitu diakali begitu ya. Sama-sama S. Nyambung ya. Jadi cos itu plus. Jadi kalau di ujungnya adalah cos, maka pasti semua jawabannya sin. Yang operasi hitungnya adalah plus. Nyambung ya. Sementara yang ini cos dengan sin. Kalau cos dengan sin beda, bensin. Berarti harus semuanya sin. Tetapi operasi hitungnya adalah negatif. Kenapa? Karena sin ujungnya. Kalau sin, nah kita tulis nih. Sin kan N belakangnya. Itu sama dengan
min. Nah, belakangnya n. Kita praktekkan. Kita praktekkan dengan contoh soal misalkan ya. Contoh misalnya contoh ya. Contoh nyatakan misalkan nyatakan ke bentuk ya, penjumlahan, Pak singkat ya biar cepat nulisnya, atau perkalian jika misalnya, soalnya adalah satu misalkan 2 misalnya sin 4x misalkan ya cos 6x. Nah begini ya. Jadi yang pertama kali kamu tengok apa tuh? Yang pertama kali kita tengok adalah ininya soalnya. Soalnya sama enggak nih? Beda nih. Satunya sin, satunya cos. Nyambung ya? Oh, berarti ini bensin. Karena dia beda. Nanti semuanya sin loh jawabannya. Oh, gitu ya. Nyambung ya penggunaan bensin tadi ya. Ketika soalnya beda, maka ini sin. Jadi kamu tulis langsung di sininya jawabannya pasti sin. Sin, di sininya juga sin. Paham ya? Nah, sekarang lihat siapa isinya ini. Ini isinya penjumlahan nih. Satunya isinya pengurangan. Siapa tuh? 4x tambah 6x. Begitu. Satu lagi 4x dikurang 6x. Begitu ya. Nyambung batas ini. Atau supaya mudah. Jangan sampai. Karena ini pengetahuan dasar. Kita ganti ininya 2 misalnya. Kita gantinya 2 ya. Biar tidak negatif. Oke. Ini 2. Nah, sebentar. Nah, ininya 2 misalnya. 2x. Berarti 4x ditambah 2x. Oke, ditambah 2x. Lalu yang ini tadi sin 4x dikurang 2x. Gitu ya. Oke, dikurang 2x. Tuh, gitu ya. Nah, sekarang isinya siapa ini? Nah, yang ini apa Pak isinya gitu ya. Nah, isinya apa ini? Nah, yang di sini siapa sih? Gitu ya. Nah, ini isinya apa? Nah, ketika kita tadi beda sin dengan cos, maka jawabannya mesti sin, gitu ya. Bensin itu singkatannya. Jadi ini mesti sin semua nih. Nah, jadi ini mesti sin, harus sin, gitu ya. Setiap ininya beda, pasti sin galau. Nah, ini sin galau. Selesai. Tinggal isinya ini siapa? Isinya lihat ujung soal. Karena ini cos, gitu ya, S kan, oh berarti sininya plus, gitu. Kalau seandainya terbalik cos dulu baru sin, maka di ujung sini adalah negatif. Oh, berarti jawabannya adalah, nah ini sudah mulai nyambung ya. Berarti di sininya adalah sin 6x plus sin 3x. Sebentar, error ini lagi. Sin 3, nah, sin 3x. Nyambung ya. Sebaliknya misalnya ini kita balik misalnya, kita balik yang nomor 2 dengan soal yang sama lah biar tidak susah-susah nulisnya. Nanti kita pakai contoh soal yang bagus, ini soal yang sederhana dulu. Katakanlah sini 4, di sini sin, di sini jangan sin cos ya, cos dulu ya. Cos kita balik cos 4x, di sininya yang sin 2x misalkan. Gitu ya. Kita lihat nih. Oh, ini cos dengan sin beda nih. Berarti sini harus mestinya sin semua nih. Sin 4x ditambah 2x. Oke, nyambung ya. Lalu di sininya apa? Sin juga. Harus sin. Di sini 4x dikurang 2x. Nyambung ya. Nah, tetapi di sininya adalah sin. Kan ini sin ujungnya ya. Ujung sekali itu adalah n. Berarti di sininya negatif. Nah, ini yang Pak maksud tadi. Kalau sin, ujungnya sin berarti negatif. Kalau cos berarti plus untuk mudah mengingatkan. Nah, maka jawabannya berapa? Hati-hati. Kalau tadi 2:1, ini pasti 1. Tapi kalau di sini 4, maka di sini harus kamu kurung. Di sini ditambahkan angka 2. Karena di sininya 4. Jangan lupa. Berarti jawabannya adalah 2 dalam kurung sin 6x dikurang sin 2x. Kalau kita mau kalikan ke dalam, ini ke sini, gitu ya. Maka jawabannya berubah menjadi 2 sin 6x lalu min 2 sin 2x. Gitu ya.
Sampai sini bisa dipahami? Rasa-rasanya bisa ya. Nah, nanti kita akan bahas yang untuk yang cost gitu ya. Kita tutup dulu nih ya. Ini menjadi part kedua supaya mudah dikirim ke YouTube biar filenya tidak terlalu besar. Jadi kita tutup dulu yang ini.